Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar pada tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda, khususnya pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, sebelum memulai belajar, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita langsung saja masuk kepada materi kita di pembelajaran 1. Nah, pernahkah kalian memperhatikan mengapa es bisa mencair dan mengapa dari air bisa menjadi es batu? Mengapa, anak-anak? Kalian bisa jawab sendiri ya. Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Nah, kedua, mengapa coklat bisa meleleh? Yang ketiga, mengapa air yang dimasak mengeluarkan uap? Kemudian, mengapa kapur barus semakin lama semakin mengecil dan menghilang? Kapur barus ini biasanya disimpan di dalam lemari, anak-anak ya. Dan juga bisa kalian temukan pada kamar mandi ataupun toilet sebagai pengharum kamar mandi dan toilet. Nah, kemudian mengapa telur ketika dipanaskan bisa membeku? Mengapa, anak-anak? Nah, jadi ada benda yang berubah wujud dan bisa kembali ke wujud asalnya. Ada pula benda yang berubah wujud dan tidak kembali seperti semula. Perubahan wujud tersebut dapat terjadi jika diberi perlakuan. Misalnya, dipanaskan. Seperti itu, anak-anak. Misalnya nih, kalian melihat telur. Ketika telur direbus itu kan berarti dipanaskan, anak-anak ya, maka membeku. Maka telur ini tidak akan bisa menjadi bentuk sebelum direbus kan? Tidak akan bisa mencair kembali telur rebusnya. Nah, berarti telur adalah tergolong benda yang tidak dapat kembali seperti bentuk semula. Lain halnya dengan es batu, anak-anak. Es batu ini adalah dari wujud cair, dari air, kemudian dibekukan di dalam lemari es, maka menjadi es batu, beku airnya. Kemudian ketika didiamkan, maka es batu tersebut bisa kembali menjadi air. Nah, berarti es batu ini adalah tergolong benda yang bisa kembali ke wujud asalnya. Seperti itu, anak-anak ya. Nah, sekarang coba kita mengamati percobaan tentang mencair, anak-anak. Ini ustazah buat sendiri ya videonya ya. Kita simak bersama. Nah, ini ada 1 sendok mentega yang dipanaskan di atas lilin atau di atas api. Nah, ketika dipanaskan, mentega ini akan mencair. Seperti yang kalian lihat. Nah, itu kan ada karena kebanyakan
menteganya itu sampai meluber. Itu menunjukkan bahwa proses mencair. Nah, ini proses mencair yang kedua adalah pada es batu. Ketika didiamkan, maka es batu akan mencair. Nah, ketika kalian perhatikan ada embun-embun di pinggir es batu ini, di luarnya, itu juga merupakan proses perubahan wujud benda menjadi embun, anak-anak ya. Seperti itu. Nah, peristiwa perubahan wujud apa yang terjadi pada percobaan tadi? Peristiwa mencair. Nah, kemudian mengapa es batu dan mentega itu dapat mencair, anak-anak? Mengapa? Coba kalian pikirkan. Es batu mencair karena suhu di luar es batu itu lebih panas daripada suhu es batunya. Jadilah dia mencair, anak-anak ya. Nah, ketika es batu ini berada di dalam lemari pendingin, maka dia akan tetap berbentuk es batu karena suhu di luar es batu itu bersuhu lebih dingin. Seperti itu anak-anak ya logikanya. Kemudian pada kasus kedua adalah mentega. Mengapa mentega bisa mencair? Karena menteganya dipanaskan. Kalau menteganya tidak dipanaskan, maka ia akan tetap berbentuk mentega. Seperti itu anak-anak ya. Nah, apa saja benda lainnya yang bisa mencair? Coba kalian pikirkan, apa saja benda yang bisa mencair? Kalian bisa komen di video ini. Ustazah akan tunggu komentar-komentar kalian. Benda apa saja yang lainnya selain mentega dan juga es batu yang bisa mencair. Ustazah akan kasih nilai plus ketika ada kalian yang memberikan jawaban di kolom komentar ya. Kemudian kita akan mencoba belajarkan bagaimana melaksanakan peran. Nah, pernahkah kamu merasakan peran dalam kelompok, misalnya di sekolah? Nah, misalnya kamu berperan dalam percobaan perubahan zat mencair yang baru saja kalian tonton tadi videonya ya. Nah, setiap peran itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Semua peran harus dijalankan dengan baik dan bersungguh-sungguh. Jika satu anggota tidak berperan dengan baik, maka kegiatan percobaan tidak dapat terlaksana. Misalnya dalam kelompok melakukan percobaan perubahan zat pencair tadi, ada salah satu kelompok tidak membawa lilin. Nah, apakah percobaan tersebut dapat terlaksana? Tentu saja tidak, anak-anak ya. Jadi, oleh karena itu, setiap anggota kelompok harus memahami tugas dan kewajibannya, serta bertanggung jawab atas peran yang diberikan agar tujuannya tercapai. Seperti di dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat ke-38 yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, kita akan mencoba menyusun teks bacaan menjadi kalimat padu anak-anak. Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi kalimat padu. Kalimat pertama, ini acak ya, berarti ini susunan kalimatnya itu acak. Nanti coba kalian susun.
Salman dan teman-teman membantu petugas kebersihan sekolah mengepel lantai yang basah. Kedua, Salman dan teman-teman baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Yang ketiga, akibatnya lantai kelas menjadi basah karena air yang tumpah. Yang keempat, Salman meminta tolong petugas kebersihan sekolah. Yang kelima, mereka melakukan percobaan menggunakan es batu dan air. Nah, coba kalian otak-atik. Ya, kalian otak-atik kalimat mana yang pertama? Kalian boleh pause dan tuliskan terlebih dahulu anak-anak ya. Silakan ambil pulpen dan kertasnya. Sudah selesai? Semoga sudah selesai. Nah, bagaimana susunan kalimat yang benar? Yang pertama adalah kalimat nomor 2. Salman dan teman-teman baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Mereka melakukan percobaan menggunakan es batu dan air. Akibatnya, lantai kelas menjadi basah karena air yang tumpah. Salman meminta tolong petugas kebersihan sekolah. Salman dan teman-teman membantu petugas kebersihan sekolah mengepel lantai yang basah. Nah, itu urutan yang benar. Coba kalian cek kerjaan kalian dengan apa yang Ustazah berikan jawabannya. Semoga cocok ya jawabannya. Jadi, jika kalian perhatikan kalimat satu dengan kalimat selanjutnya adalah memiliki hubungan atau berkelanjutan anak-anak ya prosesnya. Kalimat pertama dengan kalimat kedua itu berkelanjutan. Jadi cara menyusun kalimat menjadi kalimat yang padu itu kalian harus perhatikan terlebih dahulu. Mana yang terlebih dahulu dilakukan seperti itu. Ya. Masuk ke pembelajaran kedua, kita akan membuktikan perubahan wujud benda yaitu dari cair menjadi beku atau proses membeku. Nah, kita simak bersama prosesnya. Pertama adalah air yang Ustazah tuang, air putih ya yang sudah dimasak, dituang ke dalam tempat pembeku es batu. Nah, itu cetakan es batu ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah 4 jam, air yang sudah dimasukkan ke kulkas tadi membeku. Nah, sudah berbentuk menjadi es batu. Nah, itulah bagaimana proses membekunya air menjadi es batu. Anak-anak, perubahan wujud benda ini merupakan peran yang diberikan Allah kepada benda-benda dengan diberi perlakuan dipanaskan, didinginkan, dan didiamkan dalam waktu tertentu. Hal itu merupakan anugerah bagi manusia dalam memanfaatkan benda-benda di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Di dalam Quran Surah An-Nur ayat 43 yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk,
Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang mereka kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Masya Allah. Jadi di dalam Quran anak-anak sudah dijelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, hujan ini juga merupakan salah satu bukti terjadinya perubahan wujud benda, yaitu dari air laut yang menguap kemudian membentuk awan, dan akhirnya dari awan itu mengeluarkan butiran-butiran air. Itulah hujan anak-anak ya. Kemudian kita belajar bagaimana mengenal timbangan. Nah, timbangan ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat. Ada timbangan duduk, ini untuk menimbang berat yang tidak lebih dari 5 kilo, seperti buah, terigu, gula, dan telur. Kemudian timbangan warung, ini fungsinya sama dengan timbangan duduk. Kemudian ada timbangan badan untuk menimbang berat badan. Ada timbangan neraca, ini untuk menimbang perhiasan. Kemudian ada timbangan beras untuk menimbang sekarung beras, juga biasa digunakan menimbang berat badan manusia. Ada timbangan dacin, nah ini untuk menimbang buah-buahan, daging, sayuran, dan lain-lainnya. Ada timbangan digital, ini mengukur berat suatu benda dengan angka. Kemudian ada timbangan gantung untuk menimbang sekarung singkong, sekarung buah, buahan, dan lain-lain anak-anak ya. Nah, perhatikan hasil pengukuran berat menggunakan timbangan duduk ini. Nah, seperti yang kalian lihat, telur itu beratnya adalah, nih ada tulisannya di sini, 1000 gram. Ya anak-anak ya, 1000 gram. G itu berarti gram. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Sementara 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Nah itu ya, ini harus kalian ingat karena ini adalah patokan yang harus kalian pegang ketika menemukan soal tentang berat suatu benda. Ketika yang diketahui adalah berat dalam bentuk kilogram, kemudian yang ditanyakan adalah berapa gramnya, maka kalian harus hafal ini. 1 kilogram sama dengan 1000 gram dan 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, membaca berat pada kemasan. Nah, seperti yang kalian lihat ini ada kemasan keripik pisang anak-anak ya, banana chips. Di sini ketika kalian perhatikan, maka ada tulisan berat dari keripik pisang ini. Satu kemasannya berapa beratnya? Nah, yang kalian lihat adalah ini dia beratnya, 120 gram. Nah, ini dia. Berarti berat keripik pisang atau banana chip dalam satu kemasan ini adalah 120 gram. Seperti itu anak-anak ya. Kalian bisa mencoba melihat misalnya kalian membeli kue, kalian perhatikan di bungkus kue itu pasti ada beratnya. Bisa kalian perhatikan berapa berat dari kue tersebut.
Terima kasih, jazakumullah khairan kasir. Ustazah ucapkan untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran Ustazah kali ini tentang perubahan wujud benda, yaitu yang kita bahas tadi adalah perubahan wujud mencair dan juga perubahan wujud membeku. Seperti itu anak-anak ya. Dan juga ada pembahasan matematika tentang menghitung berat benda. Semoga bisa menjadi bahan belajar kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.